Selamat pagi teman-teman dan Pak Gregorius. Perkenalkan, saya Aji Wijaya, NIM 20B10076 dari Proktik Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video pembelajaran keadilan subjektif ataupun keadilan subjektif. Pertama, apa itu definisi keadilan? Definisi keadilan yang saya kutip dari Wikipedia mengatakan, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Namun, menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat, yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka di abad ke-20 mengatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi ada teori lain yang mengatakan keadilan belum lagi tercapai karena kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran yang berbeda-beda dan tidak jelas apakah yang dituntut dari keadilan itu sendiri dan realita ketidakadilan. Ya, seperti kita halnya tahu, keadilan tersendiri itu bagi setiap orang pastilah berbeda-beda. Lalu, konsep keadilan yang akan saya ambil pada hari ini adalah konsep keadilan Pancasila atau juga dikenal dengan konsep keadilan gotong royong. Di mana keadilan Pancasila menganut keadilan berdasarkan Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu sendiri terdapat 5 sila seperti yang kita tahu. Dan keadilan berdasarkan ke-5 sila itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Lalu, untuk pertanyaan kedua, saya akan menjelaskan bagaimana atau mengapa definisi tersebut relevan dengan situasi yang sekarang. Definisi dari keadilan yang saya katakan sebelumnya sangat relevan dengan yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana dikatakan bahwa keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar dalam suatu organisasi maupun negara, di mana pastilah tidak akan semua orang merasa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan, karena keadilan tersebut bagi setiap orang bersifat subjektif, bukan objektif. Misalkan saja sebagai contoh, seorang pengusaha merasa adil untuk memberikan gaji yang bisa dibilang cukup kecil untuk pegawainya, karena pengusaha itu atau perusahaan itu merasa pegawai tersebut mengerjakan pekerjaan yang bisa dibilang tidak terlalu penting dan tidak menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, bisa kita bilang misalkan saja pekerja yang merupakan lulusan SD dibanding pekerja yang merupakan lulusan S2. Pastilah terdapat perbedaan gaji yang cukup besar. Lalu, untuk dari sisi pegawainya, keadilan itu seperti ia mendapatkan kenaikan gaji yang sesuai dengan kebutuhan biaya hidup yang dapat atau yang diperlukan untuk kehidupan saat ini. Oleh karena itu, keadilan sendiri tidak bisa semua orang mendapatkan rasa keadilan karena keadilan itu bersifat subjektif.
Lalu, untuk pertanyaan ketiga, di mana keadilan tersebut atau konsep keadilan pernah terjadi dan berhasil? Konsep keadilan Pancasila atau keadilan tersebut benar-benar pernah terjadi di Indonesia, di mana setiap tahunnya ada namanya Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 2 Mei, di mana setiap pegawai dapat melakukan penyampaian aspirasinya melalui demo yang berizin, di mana para pendemo harus melakukan izin kepada pemerintah. Dan biasanya pihak perusahaan dan pemerintah akan mendengarkan aspirasi dari para pegawai yang berdemo tersebut. Dan untuk menindaklanjuti dari aspirasi tersebut, biasanya pemerintah akan menentukan UMR yang baru sesuai dengan biaya kebutuhan di daerah masing-masing, sehingga UMR di daerah tersebut atau setiap daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai daerahnya. Dan bagi setiap perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan menerima sanksi karena dianggap bertindak tidak adil dan melakukan pemerasan tenaga kerja. Lalu, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana mekanisme atau organisme atau sistem yang tepat untuk melaksanakan konsep keadilan Pancasila? Konsep keadilan Pancasila sendiri dapat terlaksana dengan baik apabila setiap orang dapat melihat keadilan tidak hanya dari sisinya sendiri, melainkan dari setiap sisi secara keseluruhan, serta keadilan sendiri di Indonesia berpacu pada undang-undang yang dibuat berdasarkan Pancasila sebagai dasarnya. Konsep keadilan Pancasila dapat terlaksana di Indonesia apabila aparat-aparat atau pejabat atau pihak yang berkuasa dalam membuat undang-undang merupakan orang yang adil dan bijaksana dalam membuat undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat menciptakan rasa keadilan setidaknya di sebagian besar rakyatnya. Lalu, untuk pertanyaan nomor 5, kapan konsep keadilan tersebut pernah berhasil dilaksanakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjawabnya dengan contoh. Misalkan saja, konsep keadilan tersebut pernah berhasil dilaksanakan saat terjadinya persidangan, di mana dalam persidangan semua orang dianggap sama ataupun sederajat tanpa membeda-bedakan status kekayaan, status keluarga, status ekonomi, agama, ras, golongan, suku, dan lain-lain. Semua orang yang bersalah akan diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, dan orang yang tidak bersalah pastilah akan dibebaskan. Walaupun perlu saya akui bahwa tidak semua hakim di persidangan bersikap adil karena mendapatkan suap dari orang-orang yang berduit, sehingga hakim meringankan hukuman bahkan melepaskannya. Tetapi saya juga tidak bisa menampik bahwa bukan berarti tidak ada persidangan di Indonesia yang dilakukan dengan adil. Contohnya saja persidangan kasus korupsi Edi Prabowo, yaitu seorang menteri yang sekarang sudah dicopot. Di mana saat ia menjabat sebagai menteri, ia melakukan kasus korupsi sehingga ia langsung diberhentikan dan ditangkap oleh polisi saat turun dari pesawat untuk diproses oleh hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua peradilan di Indonesia bersikap tidak adil. Bahkan seorang menteri pun akan diperlakukan selayaknya orang yang bersalah. Tidak ada perlakuan yang istimewa ataupun yang lain. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.